Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Ilmu. Baik sahabat Berkah Ilmu semua, kali ini Berkah Ilmu akan membahas 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Inilah kisahnya. Dikisahkan pada suatu zaman di suatu negeri bernama Efesus. Di saat itu, hiduplah 7 orang pemuda yang berada di tengah masyarakatnya musyrik dan raja yang sangat kejam. Keseharian mereka ialah menyembah berhala dan melakukan kegiatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan berzina. Sang raja yang bernama Daqyanus, raja yang sangat kejam itu dengan sengaja mengajak rakyatnya untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka tidak mematuhinya dan menurutinya, maka masyarakatnya akan dihukum dengan sangat berat dan bahkan sampai dihabisi oleh raja tersebut. Maka dari itu, sebagian besar rakyatnya pun terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan sang raja tersebut karena mereka sangat takut pada waktu itu. Akan tetapi di antara banyaknya masyarakat dan pengikut-pengikut sang raja, ada 7 orang pemuda saleh yang masih percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh pemuda itu bernama Tamlika, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Falyastatiyunis, dan Zununis. Di saat itu, mereka berusaha sangat kuat untuk memperbaiki kondisi masyarakat di sekitarnya, untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, selama bertahun-tahun, ketujuh pemuda itu mengajak masyarakat untuk beriman, akan tetapi ajakan mereka sia-sia dan tidak satu orang pun yang mau mendengar ajakannya. Bahkan ketujuh pemuda itu malah mendapat hinaan, cacian, hingga ancaman untuk Pada suatu ketika, kabar tentang ketujuh pemuda soleh ini pun terdengarlah oleh Raja Daqyanus. Lalu sang raja yang mendengar berita itu pun sangat geram dan marah. Sang raja menganggap 7 pemuda saleh itu sudah menghinanya karena tidak mengikuti aturannya. Dia langsung dengan tegas memerintahkan pasukan khusus kerajaan untuk menangkap dan menghabisi mereka. "Tangkap hidup-hidup ke-7 pemuda itu, atau bawa kepalanya ke hadapan saya," ucap sang raja. Mendengar kabar pasukan raja mencari mereka dan hendak akan dihabisi, akhirnya ke-7 pemuda itu pun pergi meninggalkan negerinya bersama seekor anjing untuk menyelamatkan diri. Lalu setelah itu, di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat sebuah goa yang berukuran cukup besar dan luas. Dikarenakan mereka sangat kelelahan setelah dikejar-kejar pasukan raja, lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur di dalam goa tersebut. Pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada 7 pemuda saleh itu. Allah pun menghapus semua jejak langkah kaki mereka menuju goa, sehingga tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalam goa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi dan mengawasi mereka siang hingga malam. Lalu Allah membuat mereka tertidur lelap dalam waktu yang sangat panjang. Tidak terasa 1 tahun pun telah berlalu, 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun, dan akhirnya setelah 309 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangunkan mereka. Setelah terbangun ke-7 pemuda, itu merasakan badan mereka cukup segar. Kemudian di antara mereka saling bertanya tentang lamanya mereka tidur. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwa mereka semua tertidur hanya beberapa jam saja. Namun yang lain ada yang mengatakan mereka tidur cuma setengah hari saja. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tertidur selama 1 hari, 1 malam saja. Setelah mereka berdebat tentang lamanya mereka tidur, akhirnya dari beberapa orang di antara mereka pergi menuju ke kota untuk membeli makanan, karena mereka semua merasakan lapar dan haus. Mereka pun pergi dengan membawa sekantong uang perak yang masih mereka bawa untuk perbekalan. Di sepanjang jalan, mereka pun sangat berhati-hati dan waspada. Takutnya orang-orang utusan dari kerajaan masih mengejar dan ingin menghabisi mereka. Setibanya di kota, pemuda itu pun hendak membeli makanan. Akan tetapi, ketika akan membayar makanan dari pedagang itu, si pedagang pun sangat kaget dan mengatakan bahwa uang yang dipakai oleh mereka ternyata sudah lama tidak dipakai dan sudah tidak layak untuk dipakai.
Mendengar hal itu, pemuda itu pun juga ikut heran. Setelah itu, pemuda ini pun menceritakan kisahnya kepada si penjual makanan tersebut. Setelah mendengar kisah itu, si penjual makanan pun langsung berteriak dan memeluknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah pemuda itu. Perhatian semuanya, saudaraku. Inilah ketujuh pemuda Ashabul Kahfi yang ceritanya sering kalian dengarkan. Ternyata mereka sudah kembali. Ucap pedagang makanan tadi. Seluruh pedagang dan pembeli di pasar itu pun dibuat terkejut dan terheran-heran. Lalu mereka semua mendekat dan mengerumuni pemuda-pemuda itu sambil memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah mereka tertidur selama 309 tahun, negeri Efesus sudah sangat berubah. Raja Dikianus yang kejam itu pun sudah mati. Kini seluruh masyarakat di wilayah itu pun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah senangnya ketujuh pemuda Ashabul Kahfi itu. Akhirnya mereka bisa kembali ke negerinya dan mengerjakan amal saleh dengan hati yang tenang. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi kisah dari ketujuh orang pemuda Ashabul Kahfi yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat menceritakan kisah-kisah Islam lainnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.